Cuaca buruk yang melanda Lampung juga membuat ratusan pekerja di sentra ikan asin dan teri harus kehilangan pekerjaan. Kondisi ini terpantau di Pusat Pengolahan Ikan Asin Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Rabu siang. Aktivitas pekerja terpantau sepi karena pasokan ikan dari nelayan menurun drastis hingga hampir 90%. Kondisi ini terjadi karena banyak nelayan tidak melaut akibat gelombang tinggi yang disertai angin kencang. Jika biasanya hampir setiap hari, kini produksi ikan asin hanya dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Seberang mah. Ini hampir 3 bulan kami ini aktivitas ke nelayan itu jarang karena cuaca dan angin. Ditambah lagi dengan mungkin perubahan iklim ya, yang memang air kurang mendukung untuk ikan muncul mungkin. Jadi selama berapa bulan itu vakum atau seperti apa Pak? Atau tidak produksi? Yang kebetulan punya pekerjaan kayak jaring kepiting, terus ada keramba KJA, ada keramba kerang hijau, itu mereka masih ada kegiatan. Tapi khususnya bagi yang tukang sais atau tukang nyortir itu yang memang nggak ada. Kayak ibu-ibu, termasuk ibu-ibu ini vakum untuk beberapa bulan. Kalau banyak ikan kan orang dari seberang-seberang kan kesini milih-milihin apa ikan yang sortir lah, ikan kecil sama ikan besar. Dampaknya itu kalau nggak ada ikan. Kalau ini udah berapa bulan Bu? Udah hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan malah. Jadi ini udah dari 4 bulan itu sudah berapa kali ini? Sudah yang keberapa ini mutil ini? Milih ini? Barusan 2 hari. 2 kali. Ini kerasa nggak sih Bu, kalau misalkan sepi ikan ini penghasilan kurang ya Bu ya? Kerasa banget, nggak ada penghasilan, pengeluarannya gede, penghasilannya nggak ada. Penurunan omset juga dialami para pengusaha hingga 80%. Baik pengusaha maupun pekerja berharap cuaca segera kembali normal sehingga mereka bisa kembali bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Cuaca ekstrim masih melanda hampir seluruh wilayah Lampung. Nelayan sampai tak berani melaut, bahkan kapal penyeberangan sampai kandas di pulau. Kondisi ini juga terpantau di tempat wisata Pantai Kedu, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Rabu siang. Angin bertiup cukup kencang, sementara ombak tinggi membuat pengunjung tidak berani mendekati bibir pantai dan mandi. Ketinggian ombak mencapai 1 meter lebih yang membuat suara deburan cukup keras. Pengunjung mengaku tidak mengetahui kondisi pantai sedang dilanda cuaca buruk. Namun karena terlanjur datang, mereka menyempatkan masuk walau tidak lama. Pengunjung menyarankan sebaiknya masyarakat tidak berlibur ke pantai terlebih dahulu. Dan di sini juga kan nggak bisa mandi di pantai, ya paling cuma ngeliatin doang. Agak serem sih. Kalau saran saya sih jangan ke pantai dulu ya, karena cuacanya lagi kayak gini, terus anginnya lagi kenceng banget, belum lagi musim hujan. Jadi kalau saran saya mah jangan dulu main ke pantai akhir tahun. Ini memang lagi cuacanya memang seperti ini. Akibat cuaca buruk, jumlah kunjungan menurun. Menurut pengelola Pantai Kedu, cuaca ekstrim sudah terjadi sejak sekitar sepekan lalu. Lagi pasang terus, kadang naik juga, malam juga naik airnya ini. Ya kalau malam. Udah semingguan inilah. Nah ini mending kalau angin ini. Nggak seberapa kalau hari ini. Kemarin luar biasa. Anginnya kencang betul. Dan ini dengan kondisi kayak gini, pengunjung tetap masih ada atau berkurang atau stabil? Kalau pengunjung ya ada aja. Nggak stabil sih. Kadang namanya pengunjung kan beda-beda ya. Kalau angin kencang kadang takut. Apalagi air pasang gini, nggak jadi dia mau masuk nggak jadi. Masyarakat diimbau untuk waspada cuaca ekstrim, terutama yang tinggal di pesisir pantai dan yang akan bepergian dengan kapal. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Kegiatan kuliner selalu jadi magnet untuk menarik pengunjung. Di antaranya, dalam festival jajanan yang diikuti puluhan UMKM di Lapangan Saburai, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
Ratusan pengunjung datang setiap hari dan festival akan digelar hingga akhir Desember 2024. Aneka kuliner bisa dipilih, mulai dari makanan tradisional hingga internasional seperti Korea dan Jepang. Selain berburu kuliner, pengunjung juga bisa jalan-jalan bersama keluarga, teman, hingga rekan kerja. Untuk bersantai disediakan juga kursi di sekitar stand dan panggung. Para pedagang juga senang karena omset mereka meningkat dari hari biasa. Seru sih ya, banyak-banyak kuliner, terus makanan juga enak-enak, terus minuman juga enak-enak juga kok, semuanya enak. Seru juga sih, ada kayak trip-trip, kayak baju, terus kayak ada photo box juga ya. Pembayarannya mudah ya, sekarang kan QR gitu ya kan. Bayar QR kalau nggak ada cash ya. Untuk soal harga gimana? Masih pricey sih ya. Jangkau banget buat anak sekolah juga, pelajar-pelajar. Senang dong karena kalau ikut event ini kita bisa ketemu langsung dengan pelanggan-pelanggan yang udah sering beli lewat online. Oke, jika dibandingkan pada hari biasa kita berjualan, untuk omset meningkat nggak sih? Sangat-sangat meningkat sih, sangat bagus banget kalau ikut event itu. Kira-kira berapa persen nih? Hampir 50% sepertinya ya, kalau untuk pendapatan sehari-hari ya. Kegiatan seperti ini diharapkan bisa lebih sering diadakan. Selain untuk meningkatkan penghasilan UMKM, juga untuk mengenalkan cita rasa kuliner tradisional. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.